Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang sebuah produk modem yang beberapa tahun kemarin saya ini nggak pernah bisa lepas dari produk tersebut. Bahkan saya pernah punya dua produk. Yang satu untuk diri saya sendiri, dan yang satu saya pakai di rumah untuk keseharian istri dan anak-anak saya. Produk modem tersebut adalah MiFi atau Mobile Wi-Fi atau disebut juga dengan modem Wi-Fi, yang bisa menjawab semua kebutuhan internet saya saat saya pakai menggunakan beberapa handphone. Dan dengan MiFi ini, saya nggak perlu belikan paketan internet untuk semua handphone saya. Cukup satu paket internet data untuk semua perangkat yang ada dan saya pakai. Dan di video kali ini saya ditawari untuk mencoba sebuah produk MiFi dari HKM yang namanya adalah HKM Mobile Wi-Fi. Ada 6 MiFi yang ada di studio saya, tapi secara series ini cuma ada dua saja, yaitu adalah HKM M21 dan HKM M22. Yang bikin banyak adalah yang satu ini adalah tipe unlock untuk yang biasa, kemudian yang lainnya adalah tipe bubbling dengan Telkomsel dan XL. Untuk secara spesifikasi keduanya ini sama persis, yang bedakan cuma untuk M21 ini di depannya nggak ada layarnya, cuma LED notifikasi saja dengan notifikasi untuk jaringan, sinyal pesan, dan baterainya. Kemudian untuk M22 ini sudah memiliki layar LCD 144 inch yang lebih interaktif kalau dipakai untuk keseharian. Dari segi jaringannya, untuk Mobile Wi-Fi ini masih pakai 4G dengan kategori 4 yang diklaim mendukung speed download sampai dengan 150 Mbps dan upload sampai dengan 50 Mbps. Sayangnya belum 5G ya untuk Mobile Wi-Fi ini atau MiFi ini. Tapi HKM ngeklaim kalau chipsetnya ini pakai chipset ASR1803S, yang artinya 4G-nya ini mampu mengintegrasi teknologi pita berbasis radio frekuensi dengan memori flash sehingga bisa menghasilkan chipset yang low cost dan booting yang lebih cepat. Kalau secara dimensi untuk kedua modem ini enak untuk dibawa kemana-mana, ringkas, ringan, dan ketebalannya nggak sampai 15 mili. Dan untuk bagian pojok-pojoknya ini dibuat melengkung, jadi lebih enak dan nggak nonjol kalau ditaruh di saku celana. Kemudian untuk urusan baterai, untuk kedua Mobile Wi-Fi ini pakai baterai dengan kapasitas sama 2050 mAh yang diklaim bisa tahan sampai dengan 9 jam. Tapi untuk real penggunaan saya, untuk kedua Mobile Wi-Fi ini atau MiFi ini nggak sampai 9 jam. Kalau untuk HKM M21 ini bertahan sampai dengan 8 jam 30 menitan. Kalau dengan M22 ini bertahan sekitar 8 jam saja. Dan jika kalian ingin atau mau taruh Mobile Wi-Fi ini di rumah dan kalian nggak mau untuk baterainya ini cepat rusak dan dipakai untuk berlama-lama, modem ini bisa support bypass, yang artinya adalah kalian bisa pakai modem ini tanpa baterai. Cukup langsung dicolok ke charger dan Mobile Wi-Fi ini bisa digunakan seperti biasa. Jadi lebih awet untuk bagian baterainya dan nggak gampang rusak untuk bagian baterainya. Lanjut, untuk kemampuan Mobile Wi-Fi atau MiFi ini bisa digunakan sampai dengan 10 perangkat. Sangat cocok digunakan di rumah ataupun digunakan untuk perangkat kalian atau handphone kalian yang banyak. Bisa juga digunakan untuk kerja kelompok jika kalian ini seorang mahasiswa yang ingin pakai rame-rame untuk kerjakan tugas. Lalu untuk MiFi ini juga support web UI yang bisa kalian gunakan untuk merubah password, SSID, ataupun kalian bisa cek untuk pengguna apa saja atau siapa saja yang sedang connect dengan Mobile Wi-Fi atau MiFi kalian ini. Dan bisa kalian cek siapa saja yang numpang di MiFi kalian dan bisa kalian kick untuk pengguna yang numpang itu. Kemudian kita masuk ke paket yang dibubbling dengan Telkomsel dan XL-nya. Kalau untuk Telkomsel, kalian akan dapatkan kuota free 14 GB selama 2 bulan. Jadi tiap bulannya kalian akan dapatkan 7 GB free. Dan untuk paket tambahannya, kalian bisa beli paket tambahan yang sudah disubsidi sama Telkomsel dengan harga paket light ataupun medium ataupun yang heavy yang sudah tertera di dalam box untuk MiFi ini. Dan kalau untuk XL-nya kuotanya lebih besar. Kalian akan dapatkan kuota free sebesar 25 GB yang akan aktif selamanya. Dan untuk kuotanya ini bisa digunakan sampai 10 negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya yang sudah tertera di dalam box untuk MiFi ini.
Oh ya, tambahan untuk aktivasinya untuk yang XL ini lebih mudah ya daripada yang Telkomsel. Untuk yang Public XL ini sudah support web base, jadi lebih gampang. Tapi kalau yang Telkomsel ini sedikit ribet. Kalian harus masukkan dulu ke handphone kalian untuk aktivasinya, kemudian kalian masukkan lagi ke MiFi kalian. Jadi sedikit ribet. Tapi ini bukan poin utama. Pilih saja bubble yang untuk di rumah kalian atau di dekat rumah kalian ini sinyalnya lebih baik. Misalnya Telkomsel lebih baik, jadi pakai saja Telkomsel. Kalau XL lebih baik, pakai saja XL untuk yang ada di rumah kalian. Seperti rumah orang tua saya yang ada di lereng gunung, ini semuanya hampir nggak support, cuma Telkomsel saja yang support di daerah tersebut. Jadi saya sering pakai Telkomsel untuk keseharian saya karena saya juga sering harus ke rumah orang tua saya. Dan muncul pertanyaan, jika rumah saya bang nggak ada untuk sinyal Telkomsel atau kurang baik sinyal Telkomsel dan sinyal XL, maka pilih saja untuk yang tanpa bubbling ini, yang unlock ini. Untuk yang unlock ini bisa diganti-ganti untuk kartunya karena sudah unlock. Kalian bisa pakai untuk kartu provider lainnya, misalnya untuk kartu Tri ataupun dan lain sebagainya. Oke, setelah ngoceh banyak kiri kanan atas bawah tentang MiFi ini, dan saya belum jelasin untuk harga di kedua MiFi ini. Untuk HKM M21 dibanderol di angka sekitar 559 ribuan dan M22 dibanderol di angka sekitar 619 ribuan. Untuk selisih harganya sih nggak terlalu banyak ya untuk kedua MiFi ini. Sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Kalian mau pilih yang ada layarnya ataupun yang cuma LED saja. Dan setelah coba untuk MiFi ini beberapa hari, sekitar 1 mingguan, saya temuin beberapa kekurangan yang kurang cocok untuk penggunaan atau keseharian saya. Yang pertama adalah dari segi build quality. Untuk build quality jelas untuk kedua MiFi ini pakai bahan plastik. Jelas untuk harga sekitar 500 sampai dengan 600-an, mau apa lagi. Kemudian untuk kelemahan kedua adalah port untuk chargernya masih pakai port micro USB. Yang sebagian besar saya ini pakai USB Type-C dan Lightning. Hampir nggak pernah pakai USB micro. Jadi itu sebuah rasa yang mengganjal dari kedua MiFi ini. Kemudian untuk speednya kedua MiFi ini di daerah saya ini bisa sampai dengan antara 20 sampai dengan 30 Mbps-an untuk kedua provider ini. Tapi untuk speednya ini tergantung dari daerah kalian. Kalau daerah kalian itu daerah perkotaan, misalnya di Jakarta, mungkin untuk speednya ini lebih kencang daripada daerah saya ini di daerah Sidoarjo dan di Kediri. Jadi jika kalian mau pakai atau mau cari mobile wifi atau MiFi yang recommended untuk dipakai di tahun 2022 atau tahun 2023 mendatang, HKM ini sebuah pilihan produk yang oke untuk kalian miliki jika kalian pakai perangkat yang banyak. Misalnya handphone kalian ada 2, kemudian ada laptop, kemudian ada tablet, dan kalian butuh paket yang banyak juga. Jadi pakai saja MiFi seperti ini agar lebih hemat untuk kuota kalian juga. Atau bisa juga di rumah kalian belum support untuk jaringan WiFi yang kabel. Jadi untuk pilihan yang paling tepat adalah beli MiFi seperti ini. Lebih portable, lebih gampang jika kalian mau dibawa ke mana-mana. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.